Selamat siang Mas Gani. Siang Mas Farah. Dari mana ini? Dari Kedaton Mas. Lumayan jauh ya. Iya, panas Mas. Macet nggak tadi? Ya, nggak terlalu lah, karena kan siang berangkat. Biasanya kalau macet kan sore. Oh iya betul. Jadi apa yang Mas Gani rasakan sehingga Mas Gani kesini? Sebenarnya lagi punya masalah sih Mas. Jadi saya itu, jadi boleh langsung jujur aja gitu Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Sebelumnya gini, di sesi konseling ini ada asas-asas yang kami junjung, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Ya. Jadi Mas Gani cerita aja, enjoy, terbuka. Kami juga mempunyai asas kerahasiaan yang tidak akan kami ceritakan ke siapapun. Cerita Mas Gani, jadi Mas Gani santai aja, tenang aja. Ya. Boleh ceritakan apa yang Mas Gani rasakan? Iya Mas, jadi terima kasih udah meluangkan waktunya kayak gini Mas ini. Jadi akhir-akhir ini tuh saya lihat teman-teman satu angkatan itu yang dulu seperjuangan, rasanya merasa mereka itu bergerak lebih maju gitu Mas. Sedangkan saya seolah-olah jalan tempat aja gitu, rasanya ada jarak yang semakin lebar di antara kami gitu. Oh gitu ya. Jadi saat melihat orang-orang yang dulu sama posisinya sama Mas Gani ini sekarang udah terlihat lebih maju gitu ya. Iya. Mas Gani merasa seolah-olah diri kamu ini nggak bergerak kemana-mana gitu. Betul ya. Mas. Rasanya nggak nyaman ya melihat orang lain melangkah ke depan sedangkan diri kamu masih ada di titik yang sama. Betul Mas. Persis begitu. Banyak dari mereka yang sudah punya pencapaian ini itu gitu. Ada yang sudah punya proyek besar, ada yang sudah dipercaya memegang tanggung jawab penting gitu. Bahkan ada yang sudah punya prestasi yang diakui banyak orang gitu. Sementara saya sehari-hari ini hanya melakukan hal-hal yang itu aja gitu. Tidak ada yang istimewa kayak gitu. Dan juga tidak ada yang bisa saya banggakan gitu Mas dari diri saya. Oke. Kamu melihat pencapaian yang diraih teman-teman kamu itu, dan itu ngebuat kamu membandingkan perjalanan mereka dengan perjalananmu sendiri. Betul, gitu ya. Mas. Lalu dari perbandingan itu kamu merasa apa yang sudah kamu capai sejauh ini terasa kurang berarti gitu ya. Benar Mas. Ada perasaan apa yang muncul saat kamu melihat semua itu? Jadi sebenarnya itu saya senang sih sebenarnya melihat mereka berhasil. Tapi jujur aja Mas, ada perasaan lain yang muncul, ada rasa ya iri gitu Mas. Rasanya kenapa mereka bisa begitu sedangkan saya ini tidak gitu. Lama kelamaan saya malah jadi merasa rendah diri, minder gitu Mas. Rasanya saya ini kalah jauh dari mereka, tidak seberharga mereka. Wah, pasti campur aduk sekali ya perasaan kamu ya. Di satu sisi kamu senang untuk mereka gitu, tapi di sisi lain ada rasa iri yang muncul dan akhirnya berubah menjadi perasaan tidak percaya pada diri sendiri gitu ya. Rasanya seperti kamu sedang menilai dirimu dengan standar yang kamu lihat pada orang lain, dan menurut standar itu kamu merasa dirimu belum cukup baik kan? Iya betul Mas. Sampai-sampai saya jadi sering bertanya-tanya gitu pada diri sendiri. Sebenarnya saya ini bisa apa sih? Apakah saya memang tidak seberbakat mereka gitu kemana-mana? Maksudnya itu kemana sebenarnya arah perjalanan saya ini gitu Mas. Rasanya saya jadi bingung, tidak tahu lagi apa yang harus saya kejar, apa yang sebenarnya saya inginkan. Rasanya saya kayak kehilangan arah gitu Mas. Wow, jadi karena kamu terus membandingkan dirimu sama orang lain, kamu jadi mulai meragukan kemampuan dirimu sendiri, bahkan mulai mempertanyakan tujuan dan makna dari apa yang kamu jalani. Rasanya seperti kamu berjalan tapi tidak tahu kemana arahnya gitu ya. Iya. Dan itu membuat kamu merasa bingung dan tidak berdaya. Betul sekali Mas. Dulu saya juga punya rencana dan cita-cita juga yang jelas lah pastinya kan. Tapi sekarang rasanya semua itu jadi kabur gitu aja. Saya jadi ikut-ikutan apa yang orang lain lakukan, padahal belum tentu itu cocok untuk saya. Cuman karena saya takut ketinggalan, tapi malah makin bingung jadinya Mas. Kalau boleh tanya, selama ini apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu bilang orang lain itu maju atau berhasil gitu? Menurut kamu seperti apa itu keberhasilan atau kemajuan yang sebenarnya? Kalau menurut pendapat saya sih Mas ya, saya lihat dari yang ada di sekitar saya aja nih.
Keberhasilan itu rasanya kalau sudah punya prestasi yang kelihatan, kalau sudah diakui orang lain, kalau sudah bisa melakukan hal-hal yang dianggap hebat oleh banyak orang. Kalau belum punya hal-hal seperti itu, menurut saya itu belum berhasil, Mas. Jadi selama ini kamu mengartikan keberhasilan itu sebagai sesuatu yang bisa dilihat orang lain gitu ya. Betul, Mas. Sesuatu yang dapat pengakuan dari luar. Hmm. Dan karena hal-hal seperti itu belum kamu miliki, kamu merasa dirimu tertinggal, belum berhasil. Apakah itu satu-satunya cara untuk melihat keberhasilan? Sebenarnya saya pikir begitu, Mas, sebelumnya gitu. Tapi setelah Masnya bertanya, saya jadi berpikir lagi ini apakah emang betul ya. Saya jadi ingat teman-teman saya yang katanya sudah berhasil itu, dia pernah bilang kalau dia sering merasa lelah dan takut gagal. Bahkan dia bilang juga tuh, dia merasa belum puas dengan apa yang sudah dia capai. Lalu ada juga teman saya yang lain, yang tidak terlihat punya pencapaian besar, tapi dia itu terlihat tenang dan bahagia dengan apa yang dia miliki gitu. Menarik ya. Apa yang kamu ceritakan itu ternyata apa yang kita lihat dari luar belum tentu sama dengan apa yang mereka lihat di dalam. Lalu menurut kamu apa yang membuat kedua orang itu bisa merasakan hal yang berbeda meskipun dari luar terlihat berbeda juga? Mungkin cara mereka melihat apa yang mereka miliki ya. Yang satu mungkin merasa belum cukup apapun yang dia dapatkan, sedangkan yang lain juga mungkin merasa apa yang dia miliki itu sudah cukup dan berharga gitu, Mas. Nah, itu pemikiran yang bagus. Lalu kalau begitu bagaimana dengan dirimu sendiri? Kalau kamu tidak membandingkan dirimu dengan orang lain, apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang perjalanan kamu selama ini? Apakah hal-hal yang meskipun terlihat kecil itu tapi menurut kamu berharga? Kalau dipikir-pikir sebenarnya ada juga sih hal-hal yang saya capai. Dulu saya orangnya sangat pemalu dan takut berbicara di depan umum gitu, Mas. Tapi sekarang saya sudah bisa melakukan dengan cukup baik. Saya juga sudah bisa mengatur waktu dengan lebih baik dari sebelumnya. Tapi karena saya ini terlalu fokus lah pada apa yang orang lain miliki, jadi hal-hal itu terasa kecil dan tidak berarti gitu, Mas. Jadi sebenarnya kamu juga udah mengalami perubahan dan kemajuan. Hanya saja karena kamu terlalu sibuk melihat ke arah orang lain, Betul. kamu jadi tidak melihat langkah-langkah kecil yang sudah kamu gapai, yang sudah kamu lalui sendiri. Rasanya seperti kamu berjalan dengan kepala menengok ke samping, Gani, Mas, Ya. Mas Gani. Sehingga kamu tidak sadar kalau kamu sudah melangkah jauh dari tempat awalmu. Oh iya. Jadi persis seperti itu. Rasanya saya selama ini terlalu sibuk Mas mengukur perjalanan dengan jarak tempuh orang lain gitu istilahnya. Iya. Padahal setiap orang kan punya jalannya dan kecepatannya masing-masing gitu. Kamu baru saja menemukan hal yang sangat penting. Setiap orang memang punya jalur, Ya. waktu dan cara berkembang yang berbeda, Mas Gani. Yang terlihat seperti kemajuan bagi orang lain belum tentu sama dengan kemajuan untuk kamu. Ya. Lalu sekarang apa makna keberhasilan yang mulai kamu rasakan yang berbeda dari sebelumnya? Mungkin keberhasilan itu tidak harus dilihat dari apa yang orang lain lihat atau katakan ya gitu. Bisa jadi keberhasilan itu adalah saat saya bisa menjadi lebih baik dari diri saya yang kemarin gitu. Saya bisa menjalani hidup saya ini dengan tenang. Dan saat apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan dan butuhkan, bukan apa yang orang lain harapkan di diri saya. Nah, itu pemahaman yang bagus sekali, Mas Gani. Ya. Rasanya ada perubahan perasaan di dalam diri kamu kan setelah kamu melihat hal ini kan? Betul. Ya, saya rasakan beban itu di dada itu berkurang sedikit, Mas. Rasa iri dan minder itu masih ada lah sedikit, tapi tidak seberat kemarin. Rasanya saya mungkin rasanya saya itu apa ya, Mas ya, mulai tahu lagi kemana arah saya berjalan gitu. Karena sekarang saya mulai melihat jalan saya sendiri, bukan jalan orang lain lagi gitu. Saya senang sekali mendengarnya, Mas Gani. Perasaan-perasaan yang kamu alami itu sangat wajar, apalagi saat kita sedang berproses mencari jati diri dan arah hidup gitu. Yang terpenting kamu sudah berani mengungkapkan dan menghadapi perasaan itu, mengeksplorasi makna di baliknya dan mulai menemukan cara pandang yang lebih baik untuk Mas Gani sendiri.
Ya, jadi terima kasih Mas ya, rasanya saya ini lebih lega dan punya semangat lagi untuk melangkah gitu. Apakah percakapan ini sudah sesuai dengan ya melangkah ya Mas? Nah, mungkin ya cukup sampai sini saja terlebih dahulu sesi kita kali ini ya Mas Gani ya. Ya, Untuk jika ada hal-hal yang masih ingin Mas Gani sampaikan, kita bisa bertemu di sesi konseling berikutnya. Baik. Di minggu depan. ya. Nah, cukup sekian aja mungkin ya Mas Gani Ya. ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ya, untuk hadir. udah harus duluan Mas ya. Iya Mas. I just had to let you know you're